selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang Pitagoras yang mengacu pada kompetensi dasar 3.6, yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Simak baik-baik ya. Teorema Pitagoras seperti namanya ditemukan oleh seseorang yang bernama Pitagoras. Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Sisi miring pada segitiga biasa disebut dengan hipotenusa. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar segitiga di bawah ini. Jadi, di sini adalah gambar segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Berdasarkan gambar ini, kita dapat membuat rumus Pitagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Baiklah, untuk lebih jelas kita langsung saja ke contoh soal. Contohnya adalah diberikan sebuah segitiga ABC, panjang sisi AC dan AB saling tegak lurus. Jika panjang sisi AC adalah 4 cm dan panjang sisi AB adalah 3 cm, maka tentukanlah panjang hipotenusanya. Nah, dari soal ini kita disuruh mencari sisi miringnya. Tadi kita sudah dapat rumusnya, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Sekarang AB-nya kita substitusikan. Yang kita ketahui nilai AB adalah 3. Lalu kita substitusikan nilai AC. Dari soal yang kita ketahui nilai AC adalah 4. Kemudian angka-angka tersebut kita kuadratkan. 3 kuadrat hasilnya adalah 9 dan 4 kuadrat hasilnya 16. Lalu kita jumlahkan 9 ditambah 16 adalah 25. Nah, untuk BC-nya itu masih dalam bentuk kuadrat. Kita hanya ingin mencari nilai BC saja. Jadi, kuadratnya kita pindah ruaskan. Kuadrat jika kita pindah ruaskan, dia menjadi akar. Sehingga kita dapat nilainya BC sama dengan akar 25. Jadi nilai BC adalah 5. Panjang hipotenusanya berarti 5 cm. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, langkah pertama agar lebih mudah mencari nilainya, kita coba buat sketsa gambarnya. Jadi di sini sudah dibuat sketsa gambarnya. Kita anggap saja titik A adalah tempat si anak tersebut berdiri, kemudian dia menaikkan layang-layang. Kita anggap saja titik C-nya itu adalah layang-layangnya. Kemudian di bawah titik C adalah tanah yang tepat berada di bawah layang-layang. Berarti dari soal tersebut kita diminta untuk mencari tingginya. Kita buat dulu rumusnya, yaitu sisi miring sama dengan penjumlahan dari sisi yang saling tegak lurus. Sisi miringnya adalah AC dan sisi yang saling tegak lurus adalah AB dan BC. Jadi dapat kita simpulkan rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dari soal kita sudah mengetahui nilai sisi miringnya atau sisi AC-nya, yaitu 250. Kemudian kita juga mengetahui nilai salah satu sisi yang tegak lurus, yaitu 70. Kita anggap saja itu sisi AB 70 cm. Jadi yang ditanyakan adalah tingginya atau sisi dari BC-nya. Untuk mencari nilainya, pertama kita pindah ruaskan dulu nilai 70 tersebut, kita dekatkan dengan angka 250 sehingga di sebelah kiri hanya tersisa nilai BC saja. Lalu kemudian kita cari kuadratnya. 250 kuadrat hasilnya adalah 62.500 dikurang dengan 70 kuadrat hasilnya adalah 4.900. Kemudian kita kurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena tadi kita pindah ruas. Yang pertama dia positif, kita pindah ruaskan dia menjadi negatif. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 57.600. Kemudian
Sisi BC-nya itu masih dalam bentuk kuadrat. Kita pindah ruaskan kuadrat tersebut sehingga dia menjadi akar. Akar dari 57.600 adalah 240. Jadi ketinggian layang-layang tersebut adalah 240 meter. Sekian penjelasan tentang Pitagoras, semoga dapat dipahami. Terima kasih.